ada AJB, nggak ada akte jual beli, nggak ada transaksi, perkenalan aja nggak ada, ya kan? Ini orang siluman bener nih. Mereka cari sertifikatnya karena bisa dibuat agunan di bank, bisa dapat 5-6 miliar, atau enggak mereka jual ke orang yang benar-benar mau beli rumah. Terus habis itu mereka kabur gitu. Tapi secara umum memang jarang kita lihat dalang mafia tanah yang diringkus gitu. Tugas dari polisi adalah melindungi korban, jangan lupa ya, melindungi rakyat gitu. Jadi kalau saya lihatnya si Freddy adalah semacam kolonelnya gitu ya, mid personnya gitu. Sementara ada yang lebih tinggi dari dia gitu. Halo Detikers, kita jumpa kembali bersama saya Alexander Sudrajat. Kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mengikuti perbincangan dengan Bapak Dino Patijalal. Beliau seorang diplomat dengan jabatan tertinggi Wakil Menteri Luar Negeri. Tetapi kali ini perbincangan bukan seputar politik luar negeri maupun diaspora yang dirintis oleh Pak Dino, melainkan soal isu mafia tanah. Dalam sepekan terakhir, Pak Dino begitu lantang memperjuangkan hak sang ibu yang menjadi korban kelicikan mafia tanah. Kita sapa langsung Bapak Dino Patijalal melalui aplikasi Zoom berikut ini. Halo Bapak Dino Patijalal, apa kabar Pak Dino? Kabar baik, terima kasih Sudrajat, Mas Sudrajat. Pak Dino. Sehat yang penting, itu aja. Iya, ini pertemuan kedua kali nih saya dengan Pak Dino. Tapi yang pertama sudah beberapa tahun lalu lah, udah lewat. Sekarang ini Pak Dino menjadi pendobrak untuk perjuangan melawan mafia tanah. Setelah sepekan Bapak mengungkap ini ke media sosial, apa perkembangan yang didapat Pak? Pertama saya benar-benar kaget ya, karena mulai dari satu cuitan, tapi kemudian menggelombang dan sekarang menjadi isu nasional gitu ya. Dan bahkan saya dengar kabinet memperhatikan ini dan bahkan juga presiden memperhatikan ini. Dan untuk saya ucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang kabarnya telah memberikan perhatian khusus pada kasus ini, tapi juga pada kasus mafia tanah secara umum gitu ya. Dan progresnya adalah pertama, jadi semakin aktif tuh aparat gitu ya. Dan yang terakhir saya dengar sudah ada 2 orang dari 3 orang yang telah tertangkap sebelumnya gitu. Jadi total 5 menurut polisi ya. Jadi sekarang ini yang sedang dilakukan adalah rumah yang terakhir saya cuit itu, rumah di Jalan Paradiso, sekarang lagi memanggil orang-orang yang perlu diselidiki. Jadi sekarang lagi proses penyelidikan itu. Pak, kalau saya baca keterangan polisi hari ini kan sebetulnya pelaporan sudah dimulai April ya Pak ya? April 2020, November, kemudian Januari. Nah, alasan Bapak mencuit itu karena memang progres penanganan kasus ini lambat, atau ada alasan lain Pak sehingga Bapak perlu mencuit ke medsos dan akhirnya menjadi perhatian nasional, presiden, para menteri terkait ikut bicara? Ya, jadi pemicunya itu adalah ketika saya mendapat kabar rumah ketiga itu telah ganti nama gitu, right? Saya cek dengan ibu saya, kita nggak pernah jual, ketemu orang juga enggak, segala macam juga enggak, kok tahu udah ganti nama gitu. Nah, ganti namanya ke siapa? Ke Freddy Kusnadi ini ya. Nah, di sana saya benar-benar marah, ini kok rumah secara beruntun digarap orang semua, dan ternyata memang digarap oleh komplotan yang sama, orangnya itu aja gitu, ya kan? Freddy sama Topan itu sahabat baik lah, ya, saya esan gitu, koncoan ya, dan Topan berada banyak di belakang operasi untuk membobol rumah-rumah ibu saya gitu. Nah jadi dari sana tuh triggernya gitu, bahwa saya udah enough is enough ya, ini
saya benar-benar harus go public mengenai hal ini, tapi tidak pernah terbayangkan akan menjadi isu nasional seperti ini. Dino sendiri sempat bertemu muka dengan Freddy, bicara baik-baik. Kita nggak tahu dia. Jadi dia semuanya berada di belakang layar. Belakang layar. Ya kan. Jadi kita ketemu dengan orang-orang yang berpura-pura jadi pembeli. Kalau broker nakalnya si Topan selalu ada di sekitar kita, karena memang dia dipercaya oleh ibu saya gitu. Tapi antara Topan dan Freddy ini selalu ini ada komunikasi dan ada permainan gitu. Dan menurut salah satu tersangka yang tertangkap yang ada di Instagram saya itu ya, Ibu Shirley, dia bilang ya bahwa kita mendapatkan KTP palsu, mendapatkan nomor rekening palsu, NPWP palsu, figur palsu itu dari Freddy gitu ya. Yang sekarang menyatakan dirinya adalah pengusaha pengusaha KP. Ya. Dan ini Sudrajat, orang-orang seperti ini ya, mereka kalau jahatin orang, mereka nggak pernah ada rasa kasihan. Ibu saya itu 84 tahun umurnya, nenek-nenek ya kan, yang sangat soleh gitu ya. Itu dia kalau korbannya itu rugi puluhan miliar itu mereka nggak peduli gitu, ya kan. Jadi jangan kebawa oleh sandiwara mereka orang nggak punya duit, nggak percaya deh kalau itu hanya sandiwara aja semua itu. Ya kan, kalau pengacaranya kemarin bilang, loh itu kan jual beli sah, dia bilang sekian belas miliar, sudah clear, sudah jelas, tapi kenapa kemudian Pak Dino melaporkan ke polisi dan bahkan menuding sebagai mafia tanah gitu kan? Ya, jadi kita pakai akal nalar yang sehat aja, Pak Sudrajat. Kalau memang ada perjual beli yang syah, kok ibu saya nggak tahu? Pemilik rumah nggak tahu, saya nggak tahu, nggak ada satupun keluarga yang tahu, nggak ada AJB, nggak ada akte jual beli, nggak ada transaksi, perkenalan aja nggak ada, ya kan? Ini orang siluman bener nih, right? Jadi apa maksudnya gitu, right? Nah dia emang menggunakan KTP palsu dan figur palsu. Ini diketahui oleh polisi sendiri yang bilang. Jadi ada salah satu tersangka bilang, saya juga mengerjain rumah satu lagi di Jalan Paradise. Itu taunya kan dari sana tuh, ya kan? Sehingga dia udah susah berkelit di sana. Gimana nggak masuk akal? Dia bilang beli, mana uangnya, right? Dan kok nggak pernah ketemu sama yang punya rumah gitu, dan nggak ada dokumen apapun yang membuktikan gitu. Right? Jadi ini orang-orang ini lihai, ngibulnya tuh banyak ya. Dan sekarang yang dipakai adalah pengacaranya tentu. Right? Pengacara tentu ya pintar-pintar aja lah cara gitu ya. Tapi kan faktanya ada. Jelas. Dan ibunya Pak Dino tidak mendelegasikan ke pihak tertentu untuk melakukan transaksi jual beli gitu? Nggak pernah ya. Jadi tidak ada komunikasi sama sekali. Bahkan nama Freddy itu kita nggak kenal gitu. Ya kan. Jadi benar-benar dia di belakang layar. Dia tuh harapannya gini nih, Mas Sudrajat. Harapannya dia bisa melakukan pengalihan sertifikat ya secara diam-diam. Dan karena ibu saya udah 84 tahun, nggak akan ada yang tahu gitu, ya kan. Sementara saya juga nggak ikut campur urusan properti keluarga saya gitu, ya kan. Jadi dia harapannya ya itu aja, dia sertifikat udah bisa diambil dan nobody knows. Nah, yang penting juga gini, bagi mereka itu mereka nggak nyari rumahnya tuh, Mas Sudrajat. Mereka cari sertifikatnya karena bisa dibuat agunan di bank, bisa dapat 5-6 miliar, atau enggak mereka jual ke orang yang benar-benar mau beli rumah. Terus habis itu mereka kabur gitu. Right? Jadi itu modus operandinya mereka gitu. Transaksi dengan kaki tangan Pak Freddy sendiri itu sebetulnya sudah dimulai kapan Pak Dino? Ibunya Pak Dino itu? Kalau untuk rumah lain ya, kalau rumah yang terakhir ini kan dia transaksi nggak tahu gimana caranya gitu ya. Yang jelas bukan dengan kita gitu ya. Tapi yang lain tuh ada orang yang pura-pura jadi pembeli. Jadi rumah pertama di Pondok Indah misalnya, ada pembeli yang bilang, oke Bu, kita setuju 21 M gitu. Saya bayar dulu 2 M ya. Udah dibayar 2 M, dia minta sertifikat. Nah, ibu saya karena terlalu percayaan ya dikasih aja. Habis itu kabur orangnya. Kabur, sertifikat udah dipindah ke namanya dia. Itu pun kriminal, kenapa?
nggak pernah ada AJB dan juga nggak pernah ada apa, kan harusnya ke notaris dua-duanya ikut gitu dan lain sebagainya. Ini nggak pernah ada proses itu, right? Jadi dia kabur dan sertifikat juga balik nama dan sekarang udah berkali-kali ganti nama gitu. Yang kedua juga begitu prosesnya, ada pembeli tapi alhamdulillah berhasil di stop gitu karena notarisnya melihat nih ada yang salah nih gitu ya. Dan notarisnya juga ini juga menggunakan KTP palsu dan figur palsu untuk mencoba mencuri sertifikat itu gitu. Yang menurut tersangka sendiri itu yang atur semua Freddy gitu. Freddy. Ya, menurut tersangka ya. Si Ibu Shirley itu ya, dari cerita Ibu Shirley. Pak, setelah sepekan ada komunikasi dengan kepolisian nggak untuk menindaklanjuti laporan Pak Dino ini lebih serius? Ada mereka jadi yang menangani rumah di Paradiso kerjanya serius bagus ya, Pak Mas Doni ya, dan di bawah Pak Diwease gitu ya, mereka bicara selalu berikan update kepada saya dan mereka berikan daftar nama orang-orang yang akan mereka lakukan penyelidikannya, diinterogasi dan lain sebagainya. Jadi ada 2 unit yang menangani ini sekarang nih, unit Harda 4 ya dan Harda 5. Nah Pak, ini kan kebetulan Bapak mantan pejabat gitu, sehingga mungkin aparat cukup responsif lebih. Tapi saya baca kalau komentar-komentar di tweet dan Instagram Pak Dino ini kan banyak juga sebetulnya orang-orang yang mengalami nasib sial gitu kan. Sertifikatnya ternyata sudah diambil dibalik namakan dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, pelajaran terpenting apa Pak yang bisa diinikan Pak Dino dari kasus yang disampaikan Pak Dino lewat medsos ini? Ya, kalau menurut saya gini, pertama tadi saya ketemu dengan forum korban mafia tanah Indonesia, FKMTI gitu ya, dan mereka bilang walaupun mereka kasihan dengan ibu saya gitu ya dan keluarga saya, tapi mereka bilang alhamdulillah kasus ini membuat orang semakin sadar bahwa masalah ini banyak ada di lapangan gitu ya, dan ada ekosistemnya memang masalah ini bisa tumbuh subur dan mengakar gitu karena udah lama jadi praktek-praktek ini. Dan makanya kalau menurut saya sih penting sekali bagi pemerintah untuk mengkaji kebijakan melawan mafia tanah. Ya, jadi ada perbedaan Mas Sudrajat antara sengketa tanah ya. Nah ini banyak semua orang juga punya dengan tetangga. Tapi ada masalah yang berkaitan dengan mafia tanah. Itu orang-orang jahat yang akan merebut sertifikat tanah. Banyak orang-orang miskin yang kena nih. Ya kan yang tanahnya hanya 100 meter misalnya atau orang di kampung ya dan lain sebagainya. Kita lihat yang kemarin di Teluk Naga misalnya. Itu kan luar biasa itu ya. Tanah dicaplok begitu aja padahal ini adalah tanah dari para petani miskin gitu kan. Jadi memang perlu ada upaya dan gebrakan agar masalah-masalah ini dapat tertangani dengan baik. Banyak memang ribuan orang yang korban, bukan hanya di Jakarta, tapi di berbagai tempat di Indonesia yang menghubungi saya dan bilang, Pak, gimana kami kalau Bapak aja kena, ya, dan Bapak bisa melawan, kan kami nggak bisa melawan. Dan banyak ya, Pak Sudrajat, orang yang akhirnya nyerah sendiri gitu. Karena untuk melawan ini butuh apa? Butuh uang. Ya, sementara mereka hidupnya pas-pasan. Sementara apa? Mafia tanah selalu lebih kuat, ya, lebih punya modal, ya, dan lebih licik daripada korban. Itu udah hukumnya tuh. Right? Jadi mayoritas orang kalah dari mafia tanah ini. Dan jarang sekali mafia tanah yang tertangkap. Coba lihat, ada beberapa yang tertangkap dan saya senang. Misalnya Pak Kombes Pol Pak Suyudi itu dulu pernah nangkep rombongan mafia tanah rumah mewah gitu. Dan saya tepuk tangan, luar biasa gitu, right? Tapi secara umum memang jarang kita lihat dalang mafia tanah yang diringkus gitu. Selalu kita lebih banyak mengenai korban daripada mafia. Karena mereka juga punya lawyer yang jago bicara, jago meyakinkan, berargumen gitu ya.
Iya, dan lawyernya juga kejam, agresif. Ini sekarang lawyernya si Freddy Kusnadi sekarang nyerang-nyerang saya terus gitu ya. Seakan-akan itu akan melepaskan kliennya daripada kejahatannya gitu, right? Seakan-akan silakan aja gitu, right? Dan mudah-mudahan rakyat bisa melihat sendiri gitu. Dan mudah-mudahan polisi juga cermat gitu, right? Jangan setiap kali ada lawyer dari penjahat yang ngadu ini ngadu itu mereka ladeni gitu ya. Ini kan negara demokrasi, negara hukum gitu, right? Dan tugas dari polisi adalah melindungi korban, jangan lupa ya, melindungi rakyat gitu. Right? Dan mereka harus punya judgment, jangan sampai kalau ada lawyer penjahat minta ini dan itu diladeni gitu. Pak, selain pelaporan ada intimidasi dalam bentuk lain nggak ke Pak Dino maupun ibu dan kerabat gitu terkait kasus ini? Tidak. Sampai sekarang alhamdulillah tidak, tapi semua orang bilang saya harus berhati-hati. Kenapa? Karena walau alam ini berkaitan dengan harta nilainya puluhan miliar rupiah, ya kan? Dan ini berkaitan dengan orang-orang yang sangat takut tertangkap, ya kan? Dan ya karenanya saya harus hati-hati. Tapi saya senang LPSK, Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban. LPSK sudah menawarkan. Ya. Dan saya akan ketemu mereka hari Kamis untuk memberikan penjelasan mengenai kasus saya, dan kalau ada perlindungan yang dibutuhkan tentu saya akan menyampaikan kepada mereka. Pak, sebetulnya sosok Freddy sendiri dia dalang tunggal, dalang utamanya sebagai godfather-nya, atau dia juga sebetulnya pion? Ada lagi pihak-pihak yang lebih kuat, yang lebih powerful. Kalau punya menurut uang. saya saya kan bukan bukan detektif. Dia bukan pion, karena pion itu yang paling depan, yang tertangkap itu, ya kan. Jadi ada salah satu tersangka ya, namanya A gitu ya. Dia jadi figur ya, dan tertangkap kemarin itu. Nah itu pion gitu ya. Dia kayak kolonelnya gitu, right? Tapi bukan jenderalnya gitu, ya kan. Ada fundernya juga. Funder itu orang yang memberikan modal untuk ini kamu kasih aja uang gitu ya untuk ngambil sertifikat atau apa. Funder ada yang bagus ya, dan ada yang memang nakal gitu, right? Ada funder yang bagus yang dia memang kredibel gitu, mau kasih uang terus dapat bunga sedikit setelah rumahnya terjual gitu ya. Tapi ada yang benar-benar tahu bahwa ini bagian dari operasi gitu, right? Jadi kalau saya lihatnya si Freddy adalah semacam kolonelnya gitu ya, mid personnya. Gitu. Sementara ada yang lebih tinggi dari dia. Gitu. Nah, ada semacam nazar nggak Pak dari Pak Dino? Ini kalau saya menang, insya Allah menang gitu kan. Saya mau bikin LSM khusus untuk melawan mafia-mafia tanah. Saya akan kumpulkan lawyer-lawyer terbaik di bidang pertanahan untuk bekerja sama. Ayo kita sama-sama. Kalau gini, yang selama ini terlintas ya, saya itu sebetulnya ingin sekali memfasilitasi suatu town hall ya antara Menteri BPN ya Pak Sofyan Jalil ya, Kapolri dan kehakiman dengan para korban secara virtual aja selama 3-4 jam, di mana mereka jangan kasih pidato ya kan, mereka mendengarkan gitu, masukan dari bawah gitu, right? Apapun masukannya ya, karena kasusnya ini beraneka ragam gitu, tapi ada tren-tren tertentu gitu yang bisa ini, dan keluhan ini perlu didengar karena banyak dari mereka yang merasa kami tidak punya suara lagi gitu, right? Kami udah dicuekin atau suara kami tenggelam oleh mafia tanah, kekuatan mafia tanah ini gitu, right? Kalau menurut saya kalau itu bisa dilakukan akan sangat baik sekali gitu. Dan juga artinya oknum BPM yang di bawah mungkin ya, kalau ada oknum gitu ya, atau enggak di institusi lain ya, itu juga akan mulai merinding juga gitu ya kan. Kan kita yakin pasti ada oknum di bawah gitu ya, pasti makanya sindikatnya bisa subur gitu. Nah, tapi kalau ada town hall gitu pada tingkat tertinggi, paling enggak juga pimpinan BPN, Polri, kehakiman ya, jaksa ya, kejaksaan juga bisa peka tahu apa masalah di lapangan itu, ketimbang mendapatkan laporan dari anak buah saja. Tapi saya nggak tahu apakah mungkin, kalau menurut saya akan sangat
disambut baik oleh masyarakat, terutama korban. Pak, ngomong-ngomong, sebetulnya Ibu itu memang bisnis properti, Pak, di dunia Udah 30 properti. tahun. Sudah 30 tahun. Dan ibu saya terkenal. Jadi kalau ke Kemang ya, Jakarta Selatan ya, terutama Kemang, tanya aja Ibu Hazim Jalal gitu. So, orang pasti tahu gitu. Karena bisnisnya rumah, tapi bukan rumah satu kompleks gitu ya. Dia beli satu rumah, didandanin, kemudian dijual lagi. Gitu. Dan udah 30 tahun melakukan itu. Ya, cuma masalahnya apa? Ibu saya terlalu jujur gitu, menganggap orang itu jujur. Makanya sekarang kena. Ada yang minta sertifikat, main kasihkan aja ya. Iya gitu ya. Oke, Pak Dino Patijala, terima kasih atas kesediaannya untuk berbincang-bincang dengan kami dari Detikcom. Semoga pemirsa Detikcom memetik pelajaran berharga dari kasus yang dialami oleh Ibu Pak Dino, dan juga memberikan motivasi untuk mau bersuara, menyampaikan keluhan-keluhan apa yang mereka alami untuk melawan mafia sertifikat tanah ke depan ini. Sekali lagi terima kasih banyak, Pak Dino. Terima kasih ya, Mas Sudrajat sama teman-teman di Detikcom. Jangan bosan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.